Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 24 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali untuk pesan healingnya. Untuk pesan healingnya, hidden depths ya. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Oke, ini semacam unek-unek gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang kita sembunyikan, kita kita simpan sendiri ya. Kalian pasti pernah ya ada di situasi seperti ini ya. Atau kalian mempunyai kayak suatu rahasia ya, tapi semakin lama dipendam, semakin lama disimpan, itu bukannya membuat kalian nyaman, malah berasa makin nyesek gitu ya. Atau ada sesuatu hal ya yang kayak selama ini kamu pendam, tapi kok lama-lama kalian makin overthinking, makin galau, malah makin bikin sedih. Nah, itu hal-hal seperti itu sebaiknya kamu ungkapkan ya. Jadi apa yang ada di pikiranmu, unek-unek kamu, apa yang kamu rasakan, mungkin kamu punya secret apa gitu ya yang jika kamu pendam sendiri kok rasanya malah nyesek ya, bikin nggak bisa tidur, bikin overthinking, bikin nggak tenang. Nah, cobalah untuk kamu expose ya. Ya, tentu saja ke orang-orang yang benar-benar bisa kamu percaya ya, benar-benar teruji, benar-benar amanah ya. Mungkin kamu bisa ke sahabat kamu, keluarga ya, atau kalau kamu merasa nggak nyaman ya, bisa kamu ke profesional ya, mungkin kayak ke psikolog atau psikiater ya kalau yang secara medis ya, atau mungkin kamu bisa sharing dengan guru spiritual kamu, spiritual healer ya. Intinya sih orang-orang yang memang kamu percaya bisa memegang amanah ya. Dan percayalah, ketika sesuatu hal yang udah berasa nyesek, udah benar-benar bikin kamu tuh nggak sampai nggak bisa tidur, kepikiran banget ya, kamu mesti expose, kamu mesti ungkapkan. Percayalah, kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa ya di sini. When we expose what's hidden, we can become free ya. Ketika kita bisa mengeluarkan ya, mencurahkan apa yang selama ini tersembunyi ya, kita akan bisa merasakan kebebasan, ada perasaan lega ya. Nah, ini mungkin pesan healing buat kalian yang saat ini lagi galau karena menyimpan sesuatu hal atau unek-unek gitu ya. Oke, kita lanjut. Pesan semestanya. Oke, yang pertama Pluto atau rebirth ya. Pluto ini menaungi zodiak Scorpio ya, zodiak yang mempunyai intuisi yang tajam, jiwa FBI atau intelnya ini ya udah level dewa ya.
Tapi posesifnya juga tinggi. Next ya. Oh, Scorpio. Jadi ini sinkron ya, tuh kan, Scorpio atau investigate. Nah, barusan aku sampaikan ya, Scorpio nih jiwa intelnya nih level dewa ya. Oke, pesan yang ketiga adalah first house arrival ya, rumah pertama ya, dimana kita awali untuk menjalani kehidupan. Nah, aku rasa ini saling berkaitan ya. Pesan yang pertama rebirth ya, Pluto. Pluto ini menaungi zodiak Scorpio ya, dimana kalau di kartu tarot itu zodiak Scorpio itu dilambangkan dengan kartu Death yang artinya sama dengan rebirth ya. Jadi kayak ibaratnya tuh mati untuk terlahir kembali. Nah, pesannya di sini adalah kita terlahir kembali menjadi sosok yang baru ya. Jadi hal-hal yang negatif itu kita matikan atau kita tinggalkan atau kita lepaskan ya, kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya, addiction tentang ketergantungan ya, mau itu ketergantungan terhadap zat-zat adiktif atau ketergantungan kita terhadap seseorang, attachment kita ya terhadap seseorang, kok kalau nggak sama dia nggak bisa, kalau nggak sama dia mungkin lebih baik aku nggak hidup. Nah, itu lepaskan ya, itu semua energi-energi yang negatif ya, vibrasi bawah, low vibration, itu bisa ngeblok keberuntungan kamu. Nah, segala kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya, hal-hal yang buruk kita lepaskan, kita menjadi seseorang yang baru, rebirth ya, dengan memperbaiki diri, lebih positive thinking ya, mindsetkan hal-hal yang positif dan ya lebih optimis ya. Nah, itu semua yang bisa menarik energi hoki dan keberuntungan. Nah, rebirth ini juga sebuah proses juga ya, dimana kita semua ini pasti pernah mengalami sebuah transformasi dalam kehidupan ya. Kita ditempa ya, seperti kita harus ditinggalkan, kita harus dikecewakan, dikhianati, kita hancur, kita bangkrut, bahkan sakit fisik. Nah, semua itu tujuannya apa? Untuk kita mengambil banyak pelajaran dari situ ya. Kita dimurnikan lagi setelah berbagai macam cobaan dan rebirth, terlahir kembali menjadi seseorang yang baru ya. Otomatis kalau kita mau mengambil, jadi ada dua hal ya. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi seseorang yang baru yang lebih positif, itu yang dinamakan transformasi atau spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Tapi kalau kita nggak mau ngambil pelajaran dengan segala ujian hidup, tempaan hidup, kekecewaan, kehancuran, kebangkrutan, kita hanya depresi tanpa mau mengambil pelajaran, tanpa mau healing, tanpa mau bangkit, tetap di titik itu aja, artinya spiritual kamu belum terbangkitkan, kamu belum rebirth. Itu yang namanya depresi ya. Jadi itu hal yang membedakan. Nah, pesan semesta di sini, kamu harus rebirth, ini ya, transformasi, perubahan ya, bukan dengan mengalami ketempaan hidup malah kamu stuck di situ. Yang rugi siapa? Kamu sendiri, bukan orang lain ya. Pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, Scorpio, investigate ya. Seperti ya, kita pasti sering mendengar ya, karakter Scorpio gitu. Memang mostly ya, karakter Scorpio ini seperti ini ya, mata elang gitu ya, intuisinya tajam, kemudian jiwa ini ya, investigasinya itu yang paling tinggi ya di antara zodiak-zodiak yang lain. Nah, saat hari ini kamu jadilah seperti Scorpio ya. Jadi
ketika kamu mau ambil keputusan, kamu mau berbuat sesuatu, mengambil sikap atau tindakan ya, bahkan ketika kamu harus memilih antara A dan B, bertahan atau meninggalkan, kamu investigasi dulu ya, kamu selidiki dulu. Jadi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya ya, jangan buru-buru mengambil keputusan. Bahkan ketika ada yang mendekati kamu, kalau dalam percintaan ya, kamu jangan langsung menerima, kamu harus benar-benar mengenal dulu ya. Boleh kamu selidiki dulu kebenarannya. Memang sih yang terbaik adalah kita bertanya langsung ya, tapi kita pun nggak bisa berharap orang lain tuh untuk selalu jujur. Itu hak mereka, mau bohong, mau nutupin sesuatu, mau open, mau terbuka, itu hak mereka. Tapi untuk kita mawas diri, untuk kewaspadaan kita ya, kita wajib investigasi. Dia bilang single, benarkah single? Ya, dia bilang udah berpisah dengan pasangannya, benarkah udah benar-benar berpisah atau hanya nggak harmonis aja gitu. Dan ketika kamu sudah menerima dia, cintamu udah dalam, kamu udah all out memberikan semuanya, ternyata dengan mudahnya dia bilang aku harus kembali sama pasanganku demi anak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau hal seperti itu sepenuhnya bukan kesalahan dia, kamu pun juga punya andil salah ya, karena dari awal kamu nggak selidiki dulu gitu. Terutama buat yang ngaku-ngaku lagi pisah ranjang nih, lagi nggak harmonis nih, udah proses cerai, itu wajib kamu selidiki ya tentang kebenarannya. Oke, nggak cuma tentang percintaan aja ya, bisnis ya, karir, pekerjaan ya. Semisal kamu ada panggilan interview ya, dan kamu memang lagi cari kerja nih, kamu juga perlu investigasi dulu perusahaan itu apakah sehat finansialnya, kesejahteraannya bagaimana, perlakuan mereka terhadap karyawan bagaimana ya. Jangan sampai kamu nyesel ketika kamu udah tanda tangan kontrak dan di situ ada penalti ternyata nggak sesuai dengan harapan ya, kamu malah rugi waktu, kamu juga ya namanya juga salah pilih, itu kan jadi yang rugi kita sendiri ya. Nah, di sini pesannya hari ini, apapun yang kamu dilingkan hari ini ya, urusan apapun lah ya, kamu jadi Scorpio dulu ya, jadi mata-mata jadi spy, investigasi. Oke. Pesan yang ketiga, first house ya, arrival, rumah pertama. Kalau dalam astrologi itu the first house itu mendeskripsikan bagaimana diri kita ketika memasuki sebuah lingkungan baru. Nah, beberapa dari kalian mungkin hari ini berada atau sedang memasuki lingkungan baru ya, entah itu di tempat kerja baru, mungkin ada pindah kantor di kantor baru atau divisi baru ya, atau mungkin kalian pindah rumah, atau kalian baru aja join sama komunitas ya, community, atau mungkin ya ada apa ya, semacam grup-grup gitu ya, yang kalian hari ini tuh bergabung gitu ya, atau dalam satu circle. Nah, di situ dari pesan arrival ini, bagaimana kalian membuat orang-orang yang baru kalian kenal itu apa namanya, terkesan ya. Kayak the first impression tuh kamu harus ciptakan situasi yang positif ya. Ya tentu saja sih kita harus friendly, ramah ya. Kita harus bisa beradaptasi ya. Intinya sih dari pesan first house ini buat kalian yang saat ini memasuki dunia baru atau lingkungan baru ya, ciptakan kesan pertama itu yang baik ya. Ya memang di sini challenge-nya nggak semua orang itu mudah beradaptasi ya. Tapi kalau kamu ingin berkembang ya, challenge-nya kamu harus bisa untuk beradaptasi ya. Jangan jadi seseorang yang egois ya. Oke. Kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke,
Wow, abundance. Hari ini ada kelimpahan rezeki. Jadi kalau kamu bisnis, usaha nih hari ini orderanmu bakal rame. Income kamu ada peningkatan yang sangat signifikan. Ada rezeki mendadak gitu ya, yang tiba-tiba kamu dapat. Atau di sini ya bonus yang kamu tunggu-tunggu cair ya. Intinya sih ya berkaitan dengan kemakmuran, kelimpahan rezeki. Ya mungkin rezekinya nggak hanya berupa uang aja ya, bisa mungkin kamu menerima barang berharga, bisa mungkin kamu bisa apa ya, menikmati ini ya, traveling ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mewah atau makanan yang enak-enak. Nah, itu kan juga kelimpahan rezeki ya. Oke, next. Oke, trust ya. So, apa yang kamu yakini bisa aja terjadi. Maka selalu yakinilah hal-hal baik, sesuatu yang positif ya. Ini ya seperti kamu melakukan loa gitu ya. Kamu tarik energi positif dengan keyakinan kamu. Apa yang kamu inginkan, kamu harus yakin bahwa itu pasti terjadi ya. Oke, selanjutnya. Yap. Balance ya, ada kestabilan yang hari ini kamu rasakan. Nah mungkin sebelumnya ada beberapa dari kalian nih lagi proses healing ya, berasa masih kacau, berasa masih oleng gitu ya. Tapi hari ini ya kamu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan ya. Entah memang secara langsung kamu mencarinya ya, kamu mungkin baca artikel, kamu dengerin YouTube, kamu dengerin motivator ya, atau mungkin secara tidak sengaja kamu mendapatkan informasi ya yang kebetulan itu relate dengan masalah kamu atau kehidupan kamu. Nah, dari situ kamu mendapatkan pencerahan ya. Akhirnya kamu merasakan bisa mengembalikan kestabilan dirimu lagi ya. Jika ini dalam hal keuangan ya, keuanganmu kembali stabil. Tentu saja karena ada rezeki nih ya. Karena ada rezeki ya, keuanganmu kembali stabil. Dan ya hubungan kamu dengan seseorang yang sebelumnya kamu berkonflik ya bisa kembali stabil ya. Intinya sih energi kamu hari ini tuh ringan aja, light ya, kayak ya apapun yang kamu hadapi hari ini, kamu berasa enak aja gitu ya, nggak terlalu dibawa stres, nggak bikin kamu jadi depresi gitu ya. Nah tentu saja karena kamu juga punya trust ya, kamu punya keyakinan, ini yang membuat kamu jadi balance. Oke. Wow, happiness ya, karena kestabilan kamu juga merasakan kebahagiaan hari ini. Ada hal-hal yang membuat kamu bahagia. Ya, tentu saja abundance ya. Siapa yang nggak happy kalau mendapatkan kelimpahan rezeki ya? Wow, ibaratnya mau kita kan hidup masih di dunia nyata ya. Mau kita bersama orang yang paling kita cintai pun, kalau kita nggak pegang uang kan juga kita nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Tetap di sini happinessnya ya karena rezeki juga ya kan. Oke. Kemudian oke, rest. Nah tadi kan sudah aku sampaikan ya, hari ini energi kamu tuh ringan aja, light, nggak mau terlalu mikir yang berat-berat. Nah, makanya di sini energi kamu rest ya. Kamu akan lebih banyak waktumu untuk istirahat, nggak mau terlalu kerja keras, nggak mau terlalu memforsir. Mungkin beberapa dari kalian ya hari ini lebih banyak waktu buat tidur ya daripada buat main atau keluar rumah. Atau kalaupun kamu keluar rumah bukan untuk yang kerja keras ya, ya mungkin untuk ketemu sahabat-sahabat kamu ya, bercanda, ngobrolin yang ringan-ringan, atau ya kamu lakukan aktivitas yang menyenangkan tapi yang nggak banyak memforsir energi gitu ya. Oke, selanjutnya untuk love message-nya ya, atau pesan percintaannya. Oke.
Okay. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Jadi sepanjang kamu hidup ini ya, mungkin kamu nggak bawa harta gitu ya. Dari tahun ke tahun tuh kamu nggak ada ambisi untuk harta, untuk materi ya. Tapi dalam jiwamu ya, dalam batinmu, kamu akan selalu menyimpan memori-memori yang indah ya, atau ingatan-ingatan yang indah. Misal kamu punya pengalaman pergi ke suatu tempat tuh di situ bagus banget, atau kamu punya pengalaman pernah bekerja di tempat A gitu ya, yang di situ kamu tuh meraih kesuksesan di situ. Nah, bagaimana cara kamu sukses? Nah, itu kamu bisa share ya ke orang-orang yang kamu cintai, ceritakan ke pasanganmu ya, atau ya siapapun yang lagi deket sama kamu ya. Ya tentu saja memori yang bagus-bagus ya, bukan menceritakan masa lalu yang menyedihkan gitu ya, tapi ya pengalaman-pengalaman kehidupan yang tentu saja menginspirasi dan memotivasi orang lain itu ya, kamu bisa share ke orang-orang yang kamu cintai. Oke. Kemudian untuk pesan malaikat atau angel message. Oke. It's up to you. Angel, malaikat memberikan pesan terserah kamu ya, yang artinya gini, kamu mau bawa jalan hidupmu kemana itu sepenuhnya kamu sendiri ya. Jadi you create your own life gitu, kamu yang menciptakan kehidupanmu. Oke, memang ada faktor takdir ya, semua terjadi atas izin dan kuasa Tuhan gitu ya. Tapi kan yang mengawali itu dari diri kita sendiri ya. Misal nih kita mau berkembang ya, kita mau bertumbuh, kita mau maju. Nah, itu ya terserah kita. Kita kalau mau maju, kalau mau berkembang ya kita harus take action, kita harus mau kerja keras, kita harus berani challenge gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita mau stuck nggak ngapa-ngapain, ya itu terserah kamu juga ya. Jadi kita take action, kita bekerja keras, kita berjuang, kita maju. Bahkan ketika dalam proses kamu move on, itu juga terserah kamu. Apakah kamu masih mau berkutat dengan masa lalu dan menggerutu terus dengan kepoin dia dan kehidupan dia ya, dengan meratapi terus masa lalu, ataukah kamu mau melepas, move on dengan kehidupan yang baru? Nah, itu kan semua terserah kamu ya. Tinggal ya Tuhan mengizinkan atau tidak. Tapi kalau kita sama sekali nggak bergerak, ya gimana Tuhan mau mengizinkan gitu. Jadi itu kehidupan itu terserah kamu. It's up to you bagaimana kamu mau bawa arah kehidupanmu kemana ya. Sama halnya ketika kamu putus gitu atau ditinggalin seseorang ya. Terus kamu nggak mau kalau nggak sama dia, ya itu terserah kamu gitu. Nah, kalau Tuhan nggak mengizinkan dia jadi jodoh kamu, apakah selamanya kamu mau sendiri? Kan gitu. Tapi terserah kamu juga, misalkan enggak, aku udah move on ya, aku mau sama orang baru, yang lebih fresh, yang lebih baik ya. Kemudian Tuhan mengizinkan ini, dikirim seseorang yang lebih baik ya. Maka apa? Kamu bahagia. Nah, seperti itu ya. Oke. Nextnya untuk vibrasi hari ini. Yep, I am fulfilled by love. Afirmasikan ya bahwa aku dikelilingi oleh energi cinta. Ya, aku dikelilingi energi cinta. Orang-orang yang mencintai, orang-orang yang menyayangi ya, mau itu pasangan, kekasih, sahabat, keluarga ya, teman-teman, gebetan-gebetan kamu. Intinya kamu tarik energi cinta ya, dengan kamu afirmasi dikelilingi orang-orang yang mencintai, dikelilingi energi cinta. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.